Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji uladi wa dhurriyyatihi wa alihi wa sahbihi al hadrati masyayikhina wa walidina wa mu'allifi kutubina wa jami'i man ta'allama al-Qur'an wa man radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wa'lam anna as-sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi minallah. Melanjutkan penjelasan kemarin setelah masih seputar sabar, Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan bahwa ini sesungguhnya kebahagiaan ini hanya akan bisa didapat ketika dekat dengan Allah saja. Saya ulangi, wa'alam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi minallah. Kebahagiaan, keberuntungan ini hanya bisa didapat dengan dekat kepada Allah. Wa husuluhu mauqufun ala tiba'il haqqi wa jitinabil batil abada. Untuk mendapatkan dekat kepada Allah ini tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti perintah Allah yang maha hak dan menjauhi segala yang batil. Ini selamanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya itu cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada cara lain. Nah, sementara wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahiyatil haqqi wal maili ilal batil. Sementara hawa nafsu ini memang sudah diciptakan oleh Allah dari asal kejadiannya, ini memiliki kecenderungan tidak suka terhadap sesuatu yang hak, serta justru lebih condong kepada sesuatu yang batil. Itu nafsu kita. Ini yang disebut dengan nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintahkan kejelekan. Ini setiap disebut hawa nafsu, ini pasti arahnya ini tidak suka terhadap barang yang hak serta condong kepada barang yang batil. Fala yazalu man hammuhu tahsilus sa'adah fi hajatin ila sabri taratan wa bihamlin nafsi ala tibail haqqi wa ukhra bihamliha ala jitinabil batil. Karena itu seseorang ini yang memiliki keinginan untuk bisa menghasilkan keberuntungan, as-sa'adah tadi atau kebahagiaan, ini harus selalu terus menerus ini mutlak membutuhkan kesabaran, membutuhkan di dalam satu waktu ini butuh sabar untuk menghasilkan sesuatu, serta mampu menahan diri, hamlin nafsi alat tibail haqqi, menahan diri di dalam menjalankan kebenaran, menjalankan perintah-perintah Allah. Niki harus terkadang dengan menahan hamlun nafsi ini, menahan diri. Jadi misalnya begini, orang ini aslinya antara
sholat dengan tidak, antara puasa dengan tidak, itu aslinya itu luwih seneng mboten sholat, Pak. Luwih seneng mboten poso. Jadi andai kata puasa kemudian sholat itu dibebaskan oleh Allah misalnya, kira-kira sampean seneng nopo susah? Coba dijawab dengan jujur aja. Andai kata Allah membebaskan, wis mulai saiki gak wajib poso, jenengan alhamdulillah nopo innalillah? Nah, pengen eruh loh potongane saestu. Asli loh ya. Karena masing-masing kita punya nafsu, Pak. Wong lek pancene betul-betul cinta, betul-betul seneng poso niki, Pak. Niki poso itu mestinya dia gembira, Pak. Tapi kita niki asline puasa itu berat, Pak. Puasa itu berat. Kalau ada orang bilang, "Oh, saya senang puasa." Ah, saya belum percaya. Kalau ada yang memang betul-betul ngomong saya senang Gus puasa. Nah, kalau memang senang puasa, mestine tiap harinya Senin Kemis terus berjalan. Nek wis arep riyo iku susah. Tapi kebanyakan di antara kita ketika mau lebaran itu seneng, Pak. Ndak ono wong sing ketika buka niku susah. Duh, mari ini buka wis susah, aku pengin poso terus, ndak ada, Pak. Artinya memang berat, Pak. Orang yang memang betul-betul merasakan ibadah itu sebagai sebuah kenikmatan dan sebuah bukan kebutuhan, sebuah kebutuhan ya, bukan kewajiban. Itu baru saya percaya ada orang yang ngomong kayak ngoten. Kelasnya kelas sahabat, Pak. Sayyidina Ali itu andai kata saya masuk surga, terus di sana tetap saya kepingin sholat, walaupun sudah tidak wajib lagi di sana sholat, tapi kepingin sholat. Lah kita, jujur aja kita tanya masing-masing kita, setiap harinya kita kalau masuk waktu sholat, itu kita seneng nopo susah hati kita? Coba dijawab. Seneng nopo susah kira-kira? Jujur lo ya, sampean poso iki. Aslinya itu susah, Pak. Waduh, wis zuhur rek. Hanya maghrib ini yang kita tunggu, Pak. Karena kita tengah puasa. Sehingga seneng lek wis ono beduk maghrib. Ah, mari ini maghrib, alhamdulillah. Seneng, Pak, karena ditunggu. Tapi coba subuh. Apakah kita juga menunggu? Zuhur, asar, apa juga menunggu? Susah, mari buka, waduh kok cepet isak ya, durung mari rokokan, wis arep traweh. Nah, nek wong seneng itu mesti seneng, Pak. Wah, alhamdulillah mari arep isak traweh wisan. Tapi di antara kita, jujur aja masih ada yang berat, Pak. Waduh cepet deh ya isak wisan. Gitu betul. Lah, betul saya dijawab pun sampean jawab sendiri dalam hati. Iya tidaknya jangan jawab ya Mbak Boni. Nah, juga karena itu wa ukhra bihamliha ala jitinabil batil. Nah, di sisi yang lain, dalam waktu yang lain ini dibutuhkan menahan diri di dalam menjauhi kebatilan. Karena itu kemudian as-sabru wa sabru ala arba'ati aqsam. Sabar ini ada 4 macam, Mbak. Sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, awaluha as-sabru ala ta'at. Sabar menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Ini dibutuhkan sabar. Yaitu tadi, sakjane kepingin turu, bar sahur turu saenake wis sampai terus bablas, gak usah subuhan. Tapi dipeksa menahan diri, kait sakser semalam melekan, baru subuh mau dibangunkan itu beratnya setengah mati ya. Tapi harus dipaksa, itu namanya sabar di dalam menjalankan kewajiban. Hari ini kita berpuasa, ini juga melatih sabar, Pak. Karena mutlak dipun, karena itu as-sabru niku as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuhnya sabar,
Wasobru nisful iman, dan sabar itu separuhnya iman. Jadi puasa ini Pak, ini seperempatnya iman. Jenengan poso ngene nggih dapat seperempat iman. Kalau penjenengan hidup di dunia ini bisa sabar dan syukur, maka sempurna imannya. Wa yahsulu batinan bil ikhlas wa khuduril qalbi fiha. Nah, sabar di dalam menjalankan ketaatan ini bisa berhasil secara batin dengan ikhlas, menerima. Ya wis, ini memang kewajiban agama, sudah saya akan lakukan memang. Nah, itu bisa hasil Pak, sabar di dalam menjalankan perintah agama atau ketaatan tadi. Wa huduril qalbi fiha, serta menghadirkan hati ketika menjalankan ketaatan itu tadi. Saya sholat ini tengah menghadap kepada Allah. Saya beribadah ini adalah untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah saya, betul. Allah tidak butuh, tapi Allah butuh. Tapi saya butuh ibadah ini karena saya diperintah. Dan sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa ketika kita melakukan ketaatan dan ibadah, sekali lagi jangan melirik kepada diri kita, lebih-lebih melihat. Jangan kita tidak punya andil sama sekali dalam ibadah yang kita lakukan. Itu murni karunia dari Allah SWT. Anda punya suara bagus, bisa qiraah, duwe hafalan Quran, pinter ngaji, punya ilmu, titel tinggi dan sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan yang Anda terima itu jangan pernah melirik pada diri kita sendiri. Murni itu karena karunia Allah kepada Anda. Sehingga agar kita tidak menjadi orang yang sombong, Pak. Merasa punya andil, merasa punya prestasi, merasa punya kehormatan, sehingga kalau ada orang yang tidak hormat kita kemudian sakit hati. Loh, orang ini tidak tahu dah. Aku iki sopo? Wah, gitu. Metu sombonge, Pak. Ini yang bisa meleburkan amal. Apalagi hanya sekedar dititipi harta, dititipi jabatan, yang itu tidak selamanya, Pak. Harta lo tidak kita bawa kemana-mana, Pak. Orang yang kaya raya kemanapun ya paling nggawa sidik, Pak. Gak kira digawa sampai mati pun enggak. Beda dengan ilmu. Ilmu itu masih dibawa, Pak. Al ilmu fi sudur. Kemana-mana orang itu pergi, orang alim ya ilmunya ikut, Pak. Apalagi juga jabatan, yang itu tidak selamanya. Ini sudah ramai antara 3 periode, 2 periode, aduh wis, ndak usah ngurusiku wis. Akan berakhir, Pak. Itu semua adalah titipan. Karena itu jangan melihat, biar kita tidak menjadi orang yang sombong. Wa dhahiron, secara zahir untuk bisa menghasilkan atau berhasil di dalam menjalankan sabar dalam menjalankan taat ini, biluzumiha wad dawami 'alaiha. Nggih. Artinya dengan terus-menerus melakukan ketaatan, wad dawami 'alaiha, dan continue melakukan ketaatan tadi, wad dukhuli fiha binasyatin, serta menjalankan ketaatan itu dengan semangat. Secara batin seperti itu. Secara zahir. Kalau secara batin dengan keikhlasan. Oh, Jawa kan? Hujan. Ayo. Bon. Wal ityani biha 'alal wajhil masyru', serta menjalankan ketaatan itu sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Nabi. Nah, ini cara secara lahiriah untuk bisa menghasilkan sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan itu. Sholat ya sesuai dengan syariat, ya wudhu dhisik, menutup aurat dan sebagainya. Demikian pula yang lain-lain, ibadah yang lain sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Nah, ada semangat, kemudian continue terus menerus. Jangan bolong-bolong, Pak. Kadang sholat, kadang enggak. Sholat lima waktu ini bolong. Oh, ini alamat sudah. Kalau orang sudah meremehkan terhadap sesuatu yang sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang sunat, dia akan terhalang untuk melakukan yang wajib. Orang kalau sudah meremehkan yang wajib, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa, walaupun kita malas, kita berat menjalankan sholat 5 waktu, harus dipaksa. Ingat bahwa kita diciptakan ini untuk akhirat. Oleh Allah kita dikonsep untuk akhirat, bukan kita diciptakan untuk dunia. Wa yab'atsu ala hadzal sabri dzikru ma wa'adallahu ala fi'li ta'at. Nah, untuk membangkitkan semangat sabar di dalam menjalankan ketaatan ini, yaitu mengingat terhadap apa yang dijanjikan Allah ketika menjalankan ketaatan itu. Saya tak sholat berjamaah, ini mengingat, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendirian ya cuma siji. Aku tak mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah. Saya tak sholat tahajud karena sholat tahajud ini istimewanya luar biasa, misalnya. Mengingat itu sehingga mendorong kita untuk bisa semangat di dalam menjalankan ketaatan. Baik pahala yang dijanjikan ajilan wa ajilan, baik yang dijanjikan di dunia maupun di akhirat. Wa man lazima sabru ala hadzal wajhi wasala ila maqamil qurbi. Barang siapa yang mampu bersabar dalam sisi ini, bersabar di dalam menjalankan ketaatan, maka dia akan nyampe pada makom al-qurbi, minal muqarrabin, masuk pada makom dekat dengan Allah. Ketika kita sudah sering melakukan ketaatan itu dengan semangat, dengan ikhlas, dan kemudian mengingat untuk bisa mengingat janji-janji Allah terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan itu. Wa hunaka yajidu fit ta'ati minal halawah wal ladzat wal unsi ma la yusafu. Nah, pada saat itu nanti orang yang sudah nyampe pada maqamil qurbi ini, dia akan merasakan di dalam ketaatan itu ada kenikmatan, ada kemanisan, ada kelezatan luar biasa yang tidak bisa disifati. Ada rasa tenang, rasa tentram. Bahkan ada salah satu sahabat yang terkena panah, Pak. Ketika panah ini mau dicabut, padahal disentuh saja panah itu sakitnya setengah mati. Beliau kemudian pamit, sebentar saya tak sholat dulu. Kalau saya sholat, baru nanti cabut panah yang menancap di tubuh saya. Begitu sholat, Allahu Akbar, merasakan nikmat yang luar biasa, Pak, dari sholatnya itu. Sampai panah-panah dicabut ini tidak terasa, Pak. Bayangkan, sudahkah kita seperti itu? Coba wong kait ngadeg suwi titik ayo nyamuk itu sudah imam cek suwi ini gak ngerti nyamuk koyok ngene akeh, itu wis ngreneng pisan, Pak. Dari lezat dari mana akan kita dapatkan? Nikmat dari mana? Padahal sholat itu Masya Allah, sholat itu komunikasi yang paling cepat seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan posisi sujud ini posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Aqrabu ma yakunul abdu, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajidun fa'aksiru fi du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu saat dia sujud. Karena saat sujud ini dia secara lahiriah dan batinnya menunjukkan bahwa dirinya seorang hamba. Kepala yang dimuliakan ini ditaruh di bawah, lebih rendah dari pantat kita. Dan itu posisi terdekat seorang hamba terhadap Tuhannya. Karena itu perbanyak doa pada saat sujud. Nonton, perbanyak doa. Bon. Wa yanbaghi liman hasala lahu hadzal amr alla yusakkina ilaihi dunallah. Nggih. Wa yanbaghi liman hasala lahu hadzal amru alla yusakkina ilaihi dunallah. Nah, bagi orang yang sudah mencapai posisi seperti ini, alla yusakkina ilaihi dunallah, agar tidak
merasa tentram, nggih. Dia tidak merasa tentram, tidak merasa tenang kepada selain Allah. Tentramnya itu hanya pada Allah saja, sehingga selalu di dalam hidupnya dia akan mendominasikan peranan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan yang lain. Nah, ini orang yang sudah nyampe makom ini tadi. Nah. Sampai jam berapa? Masih jam 17.31. Masih tambah lagi bisa? Iya. 5 menit ya, 5 menit. Saya lanjutkan yang kedua. Wasaniha, macam sabar yang kedua. Tadi macam sabar yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, wasaniha, ini as-sabru alal ma'asi, sabar di dalam menjauhi maksiat. Wa yahsulu zahiran bijtinabiha wal bu'di an madhanniha. Secara lahiriah, sabar di dalam menjauhi maksiat ini akan berhasil satu dengan menjauhi, jangan dekat-dekat Pak, menjauhi terhadap maksiat, serta menjauhi tempat-tempat maksiat. Lha sampean nyedek terus Pak, panggah ketok pupu wae umpamane, suwi-suwi ya mumet sampean Pak. Nang masjid tenanan tapi bareng mulai nyedek terus nang maksiat, ya angel sampean arep bisa menghindar dari maksiat itu repot. Maka jauhi tempat-tempat maksiat itu, jangan malah didatangi. Kalau Anda datangi, ya sulit itu untuk bisa berhasil di dalam menjalankan ini, ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan ini akan sulit. Wa batinan bitarkit tahaddusin nafsi biha wa mailiha ilaiha. Secara batin tarki tahaddusin nafsi biha, jangan berangan-angan terhadap kemaksiatan secara batin untuk bisa menghasilkan ini. Kadang orang kalau lagi galau sendirian itu kemudian ngengen-ngengen membayangkan yang tidak-tidak. Ini penyebabnya Pak. Ketika ada keinginan-keinginan negatif terhadap kemaksiatan, segera jauhkan, jangan dipikir Pak. Begitu datang, buang jauh-jauh. Itu bisikan iblis. Cara iblis mempengaruhi seseorang walaupun dia sendirian. Betul dia sudah jauh secara zahir, menjauh dari tempat maksiat, tapi secara batin ambil iblis dikipasi, terus dingen, akhirnya lihat di konten-konten yang tidak baik. Cek HP sekarang ini mulai dari yang halal sampai yang haram itu ada semua Pak. Ada semua, tergantung siapa yang megang Pak. Anak-anak kecil itu juga perlu dipantau bahaya. Dia bisa kemudian melakukan hal-hal negatif, melakukan maksiat karena terbayang Pak. Otaknya, dirinya, batinnya sudah selalu dibisiki urusan hal-hal yang maksiat-maksiat ngoten niku. Akhirnya kemudian terpengaruh. Karena itu secara batin untuk mendapatkan bisa menjauhi maksiat ini, pikiran-pikiran negatif segera dibuang. Begitu ada pikiran segera alihkan. Ada yang tidak beres segera alihkan. Itu bisikan setan. Kalau Anda diamkan, itu berarti nafsu Anda itu akan menjadi kendaraan setan. Dia butuh kendaraan sampean duwe nafsu, ya wis, semakin cepat ini. Tanpa digoda pun sampean sudah jalan sendiri. Karena itu ada unen-unen ada kata-kata setan di perkotaan ini sudah hijrah semua ke pedesaan. Karena apa? Karena yang di kota tidak usah digoda, sudah jalan sendiri Pak. Setan tidak usah nggudo, wis golek dalanin yang neraka, ndi dalanin neraka. Wong kota seperti itu. Sekarang larinya ke desa. Lha wong desa yang ngono saiki hati-hati. Dulu goncengan laki-laki perempuan itu saru Pak. Goncengan walaupun itu tunangan loh ya. Dulu zaman masih kecilnya saya itu saru Pak. Saiki durung tunangan Pak. Goncengan tekan dinding kadek
Joke itu turah separuh Pak. Padahal sudah dibuat goncengan, saking lengketnya coba. Sudah tidak malu pakai jilbab, terus kemudian dengan laki-laki yang macam-macam wis dialun-alun, dianu, jejer ndak isin wisan Pak. Pakaian sudah tidak membuat orang malu Pak. Kalau dulu pakai kopiah, pakai sarung, isin Pak, saiki jalan Pak, di mana-mana pokoknya ada kesempatan jalan Pak. Iya, wong sarungan terus kemudian joget di panggung, kemudian nyawer, itu juga ada Pak. Bukan soal casingnya Pak, tapi soal hati ini. Jauhkan pikiran-pikiran negatif nih gua. Bon. Li'annal awwala dzambi khatratun, karena awalnya orang itu melakukan dosa itu mulai dari kerentek. Napa kerentek gitu. Pikiran-pikiran yang ada itu awalnya orang melakukan dosa itu kerentek itu Pak. Wa amma tadzakkuru dzunub as-salifatu fa in kana yahsulu bi khaufun aw nadamun fa huwa hasanun. Nah, adapun mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, kalau mengingat dosa itu bisa menimbulkan rasa takut dan rasa menyesal, takut akan siksa Allah. Duh, saya dulu pernah mencuri, saya dulu pernah begini, pernah mabuk, pernah ini itu. Ya Allah, kok menimbulkan rasa takut dan rasa menyesal, itu termasuk baik Pak. Tapi wa illa fatarkuhu ahsan. Tapi kalau tidak bisa menimbulkan, tapi justru akan membuat terulang kembali, nah, lebih baik tidak usah diingat. Dosa yang lalu tidak usah diingat. Karena kadang orang itu begitu mengingat dosa-dosa yang lalu, kesalahan terhadap orang tua, ibunya diperlakukan seperti itu, saiki ibu wis sedo, bapaknya ya gitu diperlakukan macam-macam sama anaknya, sama kita-kita ini, terus kadang menyesal. Nah itu ada. Kalau seperti itu maka bagus Pak, itu sambil mengingat-ingat. Tapi nek mboten, lebih baik ditinggal itu. Wa yab'asu ala hadha sabri tadzakkuru ma tawa'adallahu bihi 'alal ma'asi minal iqab ajilan wa ajilan. Nah, untuk mendorong sabar di dalam menjauhi maksiat ini perlu untuk mengingat ancaman-ancaman Allah. Baik ancaman di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Bagaimana beratnya orang yang kemudian disiksa karena melakukan dosa. Orang yang mencuri misalnya, itu kalau hukum dunia, hukum Islam itu dipotong Pak. Orang yang zina dirajam, dilempari batu. Coba bayangkan kalau kita dilempari batu, bayangkan kalau kita dibakar hidup-hidup. Ambil korek samain bakar sendiri, bagaimana rasanya? Ojo ndelok enake Pak. Bayangno sampean ditutup wajahnya terus dibuandemi atau aduh, naudzubillah min dzalik. Ini belum di neraka Pak. Bayangkan dosa kita akan dibalas seperti itu coba. Kita diminumi dengan apa namanya, api yang mendidih, yang membara dengan timah yang panas. Kaya opo terus dadine awake dhewe ini. Nah, dengan mengingat itu, ini akan terdorong nanti untuk kita menjauhi maksiat-maksiat. Wa man wadhaba 'ala sabri 'ala hadzal wajhi akramahullahu biwujudil unfati. Orang yang rutin, yang terus-menerus istiqomah melakukan sabar di dalam menjauhi maksiat ini, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Akramahullah biwujudil unfati. Dia akan dimuliakan dengan Allah dengan bentuk terjaga dari perbuatan maksiat. Terjaga dari perbuatan maksiat. Setiap mau melakukan maksiat ini ada penolakan-penolakan. Entah caranya penolakan Allah, cara menyelamatkan orang ini macam-macam. Walaupun dia sudah berniat melakukan itu. Seperti ada seseorang yang kemudian ingin melakukan zina dengan seorang perempuan yang memang orang ini cantik sekali Pak. Luar biasa cantiknya. Masuk rumahnya saja itu membayar 1.000 dirham Pak.
Masuk rumahnya itu kelasnya kelas high class, puluhan juta, Pak. Nah suatu saat ada orang yang kepingin tuh, Pak. Orang ini orang soleh, orang melarat, ngelumpukno duit, bareng sudah bisa masuk, uang ini kayak nonton bioskop itu, Pak. Masuk gedung bayar, jadi nonton apa tidak, uang tidak bisa diambil, Pak. Nah ini, itu sudah masuk di sana. Begitu kemudian kesempatan sudah ada, dia ingat kepada Allah, Pak. Deling nongor pangeran, ya Allah. Akhirnya dia tidak berani, tidak jadi, Pak. Karena ditanya sama, dirayu sama yang perumahan, mas rugi lo sampean nih, hilang lo di sampean, kayak balik lo ini. Enggak bisa, ini akhafullah, saya takut pada Allah. Nah ini, Pak. Akhirnya si perempuan ini penasaran dengan laki-laki ini. Padahal sampai ditawari di korting barang nggak mau, Pak. Padahal yang lain itu minta kortingan, Pak. Iki loh kelangan duit, dia rela. Akhirnya penasaran, Pak. Dalam cerita itu kemudian dia berhenti jadi perempuan nakal, terus mencari lelaki yang seperti ini, Pak. Diguoleki orang sampai akhirnya sekian berbulan-bulan terus ketemu, minta dirabi, Pak. Wa fi riwayatin, dari perkawinan ini ya, ini melahirkan 70 wali. Dari perkawinan orang laki-laki yang itu dengan perempuan yang bekas orang jelek ini tadi, fajiro, tapi telah tobat, Pak. Karena itu maksiatun aurasat dzullan waftiqaran niki masih afdalu minat ta'ah, aurasat izzan wastikbaron. Perbuatan maksiat yang kemudian melahirkan rasa hina dan rasa butuh kepada Allah, itu masih lebih baik dibanding dengan ketaatan yang menumbuhkan rasa mulia dan merasa sombong. Jadi si apik wong elek tapi rumongso elek, Pak. Timbangane wong apik rumongso apik. Di mata Allah masih lebih baik orang yang jelek tapi dia merasa jelek, merasa butuh kepada ampunan Allah, dibanding dengan orang yang baik tapi dia merasa baik. Ya kayak awak-awakan gini guys, kita semua ini kan merasa baik, Pak. Ini kalau dibanding dengan orang yang jelek dan dia merasa jelek, Pak, nilainya lebih tinggi dia di hadapan Allah. Karena itu jangan kita ini merasa baik, Pak. Saat kita merasa baik, ya maka kita sudah mulai jelek. Anda merasa punya power, punya pengaruh, merasa punya potensi, punya keahlian dan sebagainya, itu sudah mulai jelek, Pak. Pun al-unfi an kulliha hatta yasiru dukhulun nar ahwan alaihi min irtikabi adnaha. Nah, sampai orang yang sudah terbiasa menjauhi maksiat seperti ini, menjauhi maksiat, dia akan terjaga oleh Allah SWT sampai dia merasakan lebih baik dibakar daripada melakukan maksiat yang terkecil. Dia pilih dibakar daripada ngelakoni maksiat. Kalau sudah ada rasa seperti itu, Pak, waduh, ini luar biasa, Pak. Orang ini orang yang mulia di sisi Allah. Kalau yang sabar atas ketaatan, itu dia akan mendapatkan makom kurbi, dekat kepada Allah. Orang yang menjauhi maksiat ini akan dimuliakan oleh Allah dan dijaga dari melakukan kemaksiatan sampai dia itu mendapatkan kemuliaan juga di hadapan, di dunia ini, di hadapan orang-orang yang di makhluk-makhluknya Allah. Ini dihormati wong ngenten iki, Pak. Walaupun tidak ingin dihormati, Pak. Ngoten. Apalagi sampai kemudian daripada saya melakukan maksiat yang sekecil apapun, lebih baik saya dibongai. Nah, jadi lebih baik dia menerima siksaan daripada harus melakukan kemaksiatan sekecil apapun maksiat itu. Jadi diingat-ingat dengan ancaman itu, sehingga mudah-mudahan kita ini pikiran kita diberi bersih, tidak berpikiran macam-macam, misalnya dengan korupsi, dengan macam-macam sudah. Bentuknya itu halus, Pak. Setan sekarang lek mempengaruhi itu halus. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Nggih. Pun sakminten mohon rumin, kurang lebihnya
Mohon maaf, nanti untuk yang ketiga dan keempat kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Nabong Mudawir. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.